kira-kira apa kabar ya adik-adik di rumah? Yuk kita tanya, halo adik-adik, apa kabar di rumah? Sehat-sehat ya? Pada sehat semuanya Lese. Nah Lese, pagi hari ini kita harus banyak bersyukur ya Lese, karena Tuhan itu sangat baik pada kita. Mulai kita bangun pagi, siang, sore, bahkan malam hari Tuhan tetap menjaga kita Lese. Oh iya loh Reni, berarti Tuhan sudah baik pada kita. Kita saat ini harus memuji dan memuliakan Yesus ya. Lese. Nah, ayo kita semua ajak adik-adik untuk memuji Tuhan Lese. Bapakku datang padamu. Atas semua penyertaan-Mu sehingga memberi kami kesehatan dan kami bisa mengikuti ibadah ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aduh, Lose, kita habis ini mau memuji apa ya, Lose? Kita mau jalan-jalan bersama Yesus gimana Lose? Oh iya, tak seru pasti ya? Pastinya Lose. Ayo adik-adik berdiri ya. Berdiri. Sambil kita berjalan-jalan dengan Tuhan Yesus. Ya, mari kita pujikan jalan serta Yesus. Jalan-jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan serta
Yesus kan mengajarkan kita untuk saling mengasihi ya. Iya loh, kalau saling mengasihi itu boleh nggak kita nakal sama teman? Nggak boleh. Kita marah-marah sama teman, boleh nggak loh, Nggak boleh loh. Terus kita harus bagaimana loh? Kita harus saling mengasihi, menyayangi. Itu yang Tuhan Yesus kita ajarkan. Dan lagi kita nggak boleh loh benci teman kita. Marah-marah juga nggak boleh ya loh, sama orang tua, sama teman-teman. Nah, ayo kita semua bagi berdiri, kita pujikan apa loh Maria? KASIH. Nah, kita pakai gerakan ya adik-adik. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, Roh mengajak kita bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, tolonglah kami Allah Roh Kudus, supaya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dan kiranya firman yang akan kami dengar boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pada minggu yang lalu, kalau kita mengingat ya, ayo adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Losenando, kita belajar tentang apa? Disampaikan oleh Losefoni juga. Ayo kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Pencurahan Roh Kudus. Ya, kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, Rosa juga mengajak kita bersama, kita belajar di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 dan pasalnya yang ke-7. Nah, melanjutkan cerita minggu lalu, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Tepat hari ini adik-adik kita memperingatinya, yaitu Hari Pentakosta, ya, Hari Pencurahan Roh Kudus. 50 hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid Yesus mereka kembali melayani. Mereka pergi ke beberapa daerah melayani, dan salah satunya adalah Rasul Petrus. Karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sudah mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, mereka melayani dengan luar biasa. Dan pada saat Petrus
Yesus berkhotbah, suatu waktu dia berkhotbah, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu Petrus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Wah, luar biasa ya, banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bukan hanya pada saat itu, tetapi semakin hari di dalam pelayanan murid-murid Yesus, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya murid-murid kewalahan, mereka kesusahan untuk melayani orang yang begitu banyak. Karena mereka harus memberitakan firman Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga harus memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Mereka juga harus melayani janda-janda. Nah, karena banyak orang yang mereka layani, mereka tidak bisa melayani semuanya. Ada orang-orang yang ketinggalan, tidak bisa diperhatikan. Nah, karena itu adik-adik, akhirnya mereka memutuskan untuk memilih 7 pelayan Tuhan. Alkitab mengatakan 7 orang diaken pelayan Tuhan untuk menolong mereka melayani orang-orang pada waktu itu, orang-orang percaya. Nah, 7 pelayan Tuhan ini mereka ditugaskan untuk melayani janda-janda dan juga melayani orang-orang miskin, memberikan makanan orang-orang miskin. Nah, adik-adik, ternyata di antara ke-7 pelayan Tuhan itu seorang anak muda yang bernama Stefanus. Dia melayani pada waktu itu. Nah adik-adik, siapa sih Stefanus itu? Firman Tuhan mengatakan Stefanus adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, dan dia juga adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Stefanus yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia melayani pada waktu itu adik-adik. Mereka melayani janda-janda, mereka melayani orang miskin. Bahkan bukan hanya itu saja yang dilakukan, tetapi dia bisa melakukan mukjizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit pada waktu itu. Wah, luar biasa. Hebatnya Stefanus, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semakin hari mereka terus melayani Tuhan. Banyak orang mereka tolong, banyak orang yang diperhatikan melalui pelayanan mereka. Banyak orang yang senang dengan pelayanan mereka. Tapi ternyata adik-adik, ada juga orang-orang yang tidak senang. Ada orang-orang yang tidak senang kepada Stefanus pada waktu itu. Akhirnya, karena mereka tidak senang kepada Stefanus, mereka mempengaruhi orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka mempengaruhi, mereka mengatakan apa? Mereka bersaksi dusta. Mereka memfitnah Stefanus. Mereka mengatakan Stefanus dia menghujat Allah. Akhirnya adik-adik, karena mereka memfitnah Stefanus, Stefanus diadili, dia dibawa ke pengadilan. Pada saat dia dibawa ke pengadilan, apakah Stefanus takut? Apakah Stefanus tidak mau melayani Tuhan lagi? Apakah Stefanus tidak mau memberitakan firman Tuhan lagi? Tidak, adik-adik. Firman Tuhan mengatakan Stefanus justru dia semakin berani. Dia semakin berani memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan tentang kabar keselamatan, kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak senang tadi? Mereka semakin marah, mereka semakin emosi. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyeret Stefanus keluar dan mereka melempar dia dengan batu. Adik-adik, banyak orang pada waktu itu yang tidak senang dengan Stefanus. Mereka masing-masing mengambil batu dan melemparinya kepada Stefanus. Semua tubuh Stefanus kena dengan batu yang mereka lempar. Dengan rasa kesakitan, Stefanus semakin lemah, terjatuh. Tetapi
pada saat itu adik-adik, apakah dia marah kepada orang-orang yang melempari dia dengan batu? Firman Tuhan mengatakan Stefanus tidak marah kepada mereka, tetapi justru dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan. Adik-adik, Stefanus adalah orang yang luar biasa. Sekalipun dia difitnah, dia dimarahi, bahkan dia dilempari batu sampai mati, dia tidak membalas kejahatan itu kepada orang-orang yang melakukan itu. Tapi dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengampuni mereka. Sampai pada akhir nanti adik-adik, karena Stefanus semakin dilempari dengan batu, akhirnya dia meninggal. Nah adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Stefanus ini? Adik-adik, kalau kita melihat pada saat ini, ada banyak orang di berbagai belahan dunia, mereka pergi memberitakan Injil. Seperti yang Dosa katakan 2 minggu yang lalu, bahwa banyak orang-orang di luar sana yang pergi memberitakan Injil, mereka itu disebut misionaris. Nah adik-adik tahu nggak, di dalam pelayanan yang mereka lakukan, mereka juga mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penolakan. Ada di antara mereka yang dibunuh karena memberitakan Injil. Ada di antara mereka yang dipukul, ada di antara mereka yang diusir, ada di antara mereka yang ditolak, yang dimaki, dimarahi karena mereka memberitakan Injil. Itu adalah penderitaan, itu adalah penganiayaan yang mereka alami di dalam mereka memberitakan Injil. Seperti yang dialami oleh Stefanus tadi. Apakah kita juga mengalami hal yang demikian? Apakah anak-anak Tuhan yang lain mengalami hal yang demikian? Atau hanya mereka-mereka yang pergi memberitakan Injil? Nah adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik di rumah yang bersekolah di sekolah negeri, di mana mungkin di sana ada begitu banyak orang yang bukan agama Kristen, dan adik-adik mungkin hanya 1-2 orang yang beragama Kristen. Mungkin adik-adik mengalami penolakan dengan teman-teman yang tidak seiman. Mungkin mereka mengejek teman-teman, mereka mengejek adik-adik, mereka menghina, mereka mengucilkan. Mereka tidak mau berteman kepada adik-adik, atau mungkin mereka menghina. Tuhannya kok mati dan lain sebagainya. Adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita marah kepada mereka? Apakah kita membalas kejahatan yang mereka lakukan kepada kita? Apa yang bisa kita lakukan? Lalu ingatkan kita seperti Stefanus tadi adik-adik, kita jangan membalas kebaikan, kita jangan membalas kejahatan mereka. Rosa pernah punya pengalaman pada waktu Rosa pelayanan di gereja, salah satu gereja di Surabaya. Anak remaja Rosa mengalami hal seperti ini adik-adik. Dia bersekolah di mana di sekolahnya itu, khususnya di dalam kelasnya, hanya dia satu-satunya yang beragama Kristen. Sementara yang lain berbeda iman dengan dia. Apa yang dia alami di sana? Tidak ada orang yang berteman dengan dia. Dia dimusuhi, dia diejek-ejek oleh teman-temannya, tidak mau bergaul sama dia. Mereka mengatakan, kami mau bergaul sama kamu, tapi kamu harus ikut kami, kamu harus ikut di agama kami. Adik-adik, hampir setiap hari dia tidak mau pergi ke sekolah. Kenapa? Karena dia tidak nyaman dengan perlakuan teman-temannya di sekolah. Tapi ketika dia cerita sama Rosa, apa yang Rosa katakan kepada anak remaja Rosa? Rosa bilang, tidak apa-apa, tetap pergi ke sekolah. Jangan tidak sekolah, karena sekolah itu juga penting. Tapi bagaimana cara dia menghadapi teman-teman yang seperti itu, yang selalu mengejek dia, tidak mau bergaul, tidak mau berteman sama dia? Rosa menyuruh dia, tetap kasih mereka. Jangan balas apa yang mereka lakukan kepada kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Berdoa bagi mereka supaya suatu waktu nanti mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus
supaya suatu waktu nanti mereka beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan adik-adik, kalau adik mengalami hal yang sama di sekolah, atau mungkin ada adik-adik juga yang tidak mengalami seperti itu. Tapi pesan Lawson, kalau teman-teman atau adik-adik semua mengalami hal yang demikian, jangan dibalas, tetapi berdoa bagi mereka supaya mereka suatu waktu nanti bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Selain daripada tadi itu kita tidak boleh membalas apa yang dilakukan oleh teman-teman kepada kita, kita juga harus menunjukkan sikap sebagai anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai dari cara kita berbicara, dari cara kita bergaul sama teman-teman, ataupun ketika kita ada di dalam rumah, kita tidak boleh melawan orang tua. Anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Ya, jangan suka melawan karena kita anak-anak yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah kita boleh belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita tetap berani menyatakan iman kita, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan cara apa? Dari sikap kita, dari cara kita bicara, tidak boleh memaki, tidak boleh ngomong yang kotor. Anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak boleh ngomong yang kotor. Itu yang pertama, harus berani menunjukkan sikap yang benar. Yang kedua, tidak boleh membalas kejahatan, tapi berdoalah bagi mereka supaya mereka suatu waktu nanti percaya kepada Tuhan Yesus. Dan termasuk di dalam rumah, jangan suka melawan orang tua. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita, Roh Kudus terus memenuhi kita, dan kita tetap menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan, secara khusus teladan daripada Stefanus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berani menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami boleh tunjukkan di dalam sikap kami, di dalam kami bergaul dengan teman-teman, kami mengasihi mereka, dan termasuk di dalam ketaatan kami kepada orang tua. Tolonglah kami, pimpin kami, kiranya Roh Kudus yang terus memenuhi kami, supaya kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.